Pagi, salam sehat buat anak kelas 12. Bapak harap kabarnya baik dan sehat selalu. Berjumpa lagi dengan Pak Jusman Saragi dalam pembelajaran agama Katolik. Pada pagi hari ini kita akan memasuki pertemuan yang ketujuh dengan judul materi Yesus Kristus, pejuang keadilan dan kebenaran dan kejujuran. Pertama sekali kita harus beranjak dari dasar biblis atau kitab suci. Dalam Injil Markus 10 ayat 17-25 dikatakan pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Untuk seterusnya bisa dibaca dalam kitab suci anak-anak sekalian. Dalam memperjuangkan kejujuran, yang pertama kita harus mengetahui apa dan bagaimana kejujuran itu dapat tercipta. Kejujuran merupakan sikap yang tidak biasa diraih dengan program jangka pendek yang bersifat teknis dan operasional semata. Ia merupakan gerakan moral yang melibatkan jaringan dan sebanyak mungkin orang dan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Gerakan itu adalah murni gerakan moral. Hal-hal yang mengarah pada institusionalisasi sebaiknya dilakukan sedapat mungkin. Institusi cenderung menjadi mapan dan kotak-kotak. Gerakan moral hendaknya selalu dinamis, gampang menyelesaikan diri, terbuka dan merangkul siapa saja. Gerakan moral jangan menjadi gerakan rohani. Gerakan moral harus bermuara pada aksi untuk pembaruan dan pembangunan masyarakat yang sejahtera dan adil. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan proses yang komunikatif. Proses ini harus dialami sendiri dan dijalani bersama-sama oleh suatu kelompok yang menjadi asal mula. Pentingnya kejujuran mengutip menyoroti kualitas ini dalam menjaga keaslian seseorang. Perempuan biasanya mencari kejujuran dalam hubungan dan mungkin salah satu blok bangunan hubungan yang kuat. Perempuan biasanya mencari kejujuran dalam hubungan dan itu mungkin salah satu blok bangunan hubungan. Kristus berkata bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Jika Kristus adalah kebenaran, maka berikut bahwa berbohong bergerak menjauh dari Kristus. Jujur adalah tentang mengikuti jejak Tuhan karena Dia tidak bisa berbohong. Jika tujuan remaja Kristen adalah untuk menjadi lebih baik dan berpusat pada Tuhan, maka perlulah kejujuran fokus. Kejujuran merupakan refleksi langsung dari karakter batin Anda. Tindakan Anda merupakan cerminan iman Anda dan mencerminkan kebenaran dalam tindakan. Tindakan Anda adalah bagian dari menjadi saksi yang baik. Belajar bagaimana menjadi lebih jujur juga akan membantu Anda tetap sadar dan jelas. Karakter memainkan peran besar di mana Anda pergi dalam hidup Anda. Kejujuran dianggap sebagai ciri penguasa dan pengusaha dan perguruan tinggi di pewawancaraan mencari kandidat. Bila Anda sendiri dan jujur, hal itulah yang menunjukkan. Menjadi jujur tidak terlalu mudah dan tidak selalu mudah. Sebagai orang Kristen, kita tahu betapa mudahnya untuk jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, Anda perlu untuk bekerja di bersikap jujur. Dan itulah adalah pekerjaan. Dunia tidak memberi kita situasi mudah, dan kadang-kadang kita perlu untuk benar-benar bekerja dan untuk menjaga mata kita pada Allah untuk menemukan jawaban. Jujur kadang-kadang dapat menyakitkan, tapi mengetahui bahwa Anda mengikuti apa yang Allah inginkan bagi Anda.
Kejujuran juga tidak hanya bagaimana Anda berbicara kepada orang lain, tetapi juga bagaimana Anda berbicara kepada diri sendiri. Baik anak-anak, untuk tugas agama Katolik pertemuan ke-7 ada 3. Yang pertama, menurut kamu, bagaimana kejujuran itu diungkapkan? Dengan cara apa? Berikan pendapat kamu. Yang kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan Kristus sebagai jalan dan kebenaran hidup. Yang ketiga, jelaskan dasar biblis dari Injil Markus 10 ayat 17-25. Jelaskan menurut pemahaman kamu. Selamat pagi, salam sehat, terima kasih. Tetap semangat belajar agama Katolik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.